Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kini kita telah tiba di hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Itu berarti kita telah berjuang di dalam pertobatan selama 3 minggu. Kita telah berjalan hampir setengah perjalanan di masa pertobatan ini. Karena itu, kita patut bertanya, apakah saya telah bersungguh-sungguh di dalam pertobatan? Apakah saya serius dalam menjalankan puasa, pantang, berdoa, dan berderma sejak Rabu-Abu? Apakah puasa, pantang, berdoa, dan berderma berdampak pada pertobatan dan hidupku? Apakah selama masa pertobatan ini aku semakin menjauh dari Tuhan ataukah aku semakin mendekat pada Tuhan, bahkan melekat pada Tuhan sendiri? Apakah di masa pertobatan ini aku semakin kuat bertahan dalam godaan ataukah aku jatuh di dalam godaan-godaan? Semua pertanyaan ini perlu kita jawab karena masa Prapaskah bukanlah sebuah perayaan ritual tahunan biasa yang harus dilalui begitu saja tanpa makna. Masa Prapaskah adalah sebuah pesiaran rohani yang harus dihiasi dengan berbagai pertobatan lewat pantang, puasa, berdoa, dan berderma. Di dalam bacaan pertama, bangsa Israel mengalami kehausan di dalam perjalanan mereka di padang gurun Sin. Dalam keadaan seperti itu, mereka bersungut-sungut, bertengkar, bahkan mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sebenarnya, kekurangan air di padang gurun merupakan hal yang wajar. Namun, menghadapi kenyataan yang wajar itu, bangsa Israel senantiasa bebal hatinya. Mereka selalu tidak percaya akan pertolongan Allah. Padahal mereka senantiasa mengalami pertolongan Allah yang dahsyat. Misalnya, keluar dari Mesir, penyeberangan Laut Merah, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang beriman yang berperilaku seperti bukan orang beriman. Hal ini berbeda dengan perumpamaan perempuan Samaria di dalam bacaan Injil. Ia adalah seorang berdosa, baik secara identitas maupun kehidupannya sendiri. Artinya, ia adalah seorang Samaria, sehingga di mata orang Yahudi, Samaria adalah bangsa kafir dan juga hidupnya. Di dalam hidupnya, ia memiliki 5 suami, bahkan yang hidup dengannya saat itu bukan suaminya. Tetapi Yesus berhasil menumbuhkan iman padanya. Sehingga perempuan Samaria yang dipandang najis itu akhirnya percaya dan beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Konsekuensinya, Yesus memberikan kepadanya air hidup, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menuntun manusia pada kebenaran untuk bersatu dengan Allah. Berhubungan dengan Roh Kudus, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga menegaskan kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan dengan kasih Allah itu, manusia akan senantiasa berpengharapan dan bergantung pada Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan berdasarkan bacaan-bacaan hari ini. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan kisah dari bangsa Israel yang bebal hatinya. Mereka telah mengalami banyak mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Tetapi hanya dengan mengalami kehausan yang sebenarnya adalah sesuatu yang wajar, mereka mengeluh. Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Bahkan mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Situasi bangsa Israel ini hendak menggambarkan kualitas iman dari banyak orang beriman di zaman ini. Kita sudah sangat sering mengalami kebaikan Allah lewat pekerjaan ataupun lewat rezeki yang kita terima setiap hari.
Minimal sekali mujizat nafas kehidupan yang masih kita hirup setiap detik. Saya mengatakan mujizat karena kita selalu lupa bahwa rahmat terbesar kita di dunia ini ialah rahmat kehidupan. Allah lah yang memberikan kepada kita nafas kehidupan ini sehingga kita bisa menikmati keindahan dunia ini. Tetapi karena hati yang bebal, maka ketika kita mengalami penderitaan dan kesusahan yang sebenarnya adalah sesuatu yang wajar terjadi di dunia ini, maka kita pun bersungut-sungut, bahkan kita terkadang berkata, apakah Tuhan ada atau tidak? Marilah di masa prapaskah ini kita belajar untuk selalu bersyukur setiap saat kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Ingatlah bahwa bersyukur adalah sikap iman. Kita bersyukur berarti kita sedang mengungkapkan iman kita bahwa kita berterima kasih atas semua peristiwa yang telah terjadi untuk kita, dan kita memandang semua peristiwa itu sebagai berkat dari Tuhan untuk kita di dalam kehidupan ini. Kedua, Injil menceritakan tentang kisah perempuan Samaria dan Yesus di pinggir sumur. Yesus mengatakan kepada perempuan yang hendak menimba air di pinggir sumur tersebut, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang di dalam sumur tersebut ibarat harta kekayaan dan segala kenikmatan dunia. Ketika kita menikmatinya, dahaga kita akan terpuaskan, tetapi itu bersifat sementara dan semu. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Yesus dengan air hidup yang menyegarkan secara terus-menerus ialah Roh Kudus. Menariknya, selain pembicaraan tentang air hidup, Yesus juga menyinggung tentang masalah kehidupan pribadi dari perempuan Samaria ini. Akibatnya ialah perempuan tersebut pun mengalami perubahan sejati atau pertobatan sejati. Perubahan atau pertobatan sejati yang diperlihatkan ialah ia sadar akan dosa-dosanya. Ia tahu akan dosa-dosanya. Dan akhirnya ia meninggalkan dosa-dosanya itu. Oleh karena itu, di dalam masa pertobatan ini, kita perlu untuk menyelidiki hati kita. Seberapa dalam kita telah melakukan pertobatan di masa prapaskah ini. Apakah kita yang telah memiliki harta duniawi tidak terpengaruh dengan harta duniawi tersebut, sehingga cara berpikir kita, cara hidup kita, tutur kata kita, dan seluruh aspek kehidupan kita itu semua tidak bersifat duniawi. Sebab jika kita selalu dikuasai oleh daging, maka akan menimbulkan keinginan-keinginan daging. Jika hidup kita selalu dikuasai oleh Roh Allah atau Roh Kudus, maka akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesadaran diri, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tuhan memberkati kita semua.